Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita takwimi Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan juga seluruh Dewan Pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Yang saya hormati Bapak Dimas dan juga Obi Pak Hakim. Yang saya hormati, yang saya banggakan para muharrik, para AA musyrif, para seluruh mahasantri, para pian 2024-2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita melaksanakan acara kita di penghujung kebersamaan kita di Mabna Al-Farabi, yaitu secara seremoni, yaitu muwada'ah Mabna Al-Farabi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring untayan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Murabbi, Bapak Baihaqi, para AA musyrif, muharrik dan juga seluruh mahasantri. Insyaallah saya tidak berpanjang lebar karena tidak tepat kalau terlalu panjang, karena ini penampilan sudah siap, apalagi hadiah juga sudah siap. Sehingga yang pertama, perkenankan saya selaku pengasuh Mabna Al-Farabi masa khidmah 2024-2025, dari lubuk hati yang saya paling dalam, saya mohon maaf. Mungkin selama periode kepengasuhan ini tentunya banyak hal yang kurang maksimal, terutama dalam kepengasuhan dan lain-lain sebagainya. Maka kami mohon maaf terutama kepada Murabbi, Bapak Baihaqi dan para musyrif. Dan yang kedua, saya secara pribadi dan juga mewakili Pusat Ma'had Al-Jami'ah mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama kepada Bapak Baihaqi yang sudah beberapa tahun sejak mulai jadi musyrif sampai Murabbi, 3 periode gitu, Murabbi gitu. Oh 2, yang kemarin di Ar-Razi kemudian sekarang di Al-Farabi. Ini terima kasih banyak atas khidmah panjenengan, dan juga para musyrif semuanya terima kasih atas pengabdian panjenengan, baik yang sudah selesai ataupun yang akan lanjut. Mudah-mudahan pengabdian itu menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan membuka pintu keberkahan dalam kehidupan panjenengan semuanya. Yang selanjutnya, ini pesan untuk para mahasantri yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Baihaqi tadi. Ini nanti kan ada yang jadi musyrif, ada yang jadi takmir masjid, ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi makmum masjid, kan begitu ya, bermacam-macam ya. Ada yang di kos-kosan, ada di kontrakan. Kalau tadi Bapak Baihaqi sudah memesankan banyak hal, saya kira pesan-pesan itu terus harus kita dengungkan dalam diri kita, apalagi terkait dengan orang tua kita. Makanya tema pada malam hari ini adalah walid. Ini agar kita tidak melupakan orang tua kita, tapi walid makna secara denotasi. Karena nanti ada walid yang di film itu, walid nak Dewi Bule itu kan sudah konotasinya beda lagi. Lalu yang kedua, saya teringat sebuah pepatah di dalam bahasa Arab. Ini kelihatannya singkat, tetapi kalau ini kita camkan dalam diri kita, itu dimanapun sampai berada, itu akan bagaimana menjadi pribadi yang menjaga kebaikan, pribadi yang baik dan selalu menebar kebaikan. Jadi dalam pepatah Arab atau yang dikenal dengan mahfudhah, biasanya di pesantren-pesantren itu sampai banyak yang sudah hafal. Saya teringat tadi adalah ada ungkapan ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal.
Ada 3 hal yang dipesankan dalam pepatah ini. Yang pertama ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu dari jahada, lalu kemudian fi'il amarnya ijtihad. Ya, nanti berderivasi istiqaq atau tasrif, termasuk ada jahada yujahidu. Itu dari asal kata jahadai. Kalau dalam Al-Quran ada ayat wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ada juga yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ijtihad inilah yang kemudian oleh Ma'haduna itu dijadikan satu semboyan. Yang pertama adalah jihadun. Yang pertama adalah ijtihadun, lalu wajihadun wa mujahadah. Kan begitu. Maka jihadun ini adalah kesungguhan. Ijtihad itu sampai diperintah untuk bersungguh-sungguh. Sergap kalau orang Jawa bilang itu. Kalau kita merujuk pada tafsir di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu di tafsir Ibnu Katsir itu mengutip satu riwayat yang menafsirkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu artinya adalah orang-orang yang alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Jadi orang-orang yang selalu melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dia ketahui terkait dengan kebaikan. Maka sampai yang sudah dimahal selama 1 tahun 2 semester ya, walaupun tidak 1 tahun full, tapi kan 1 tahun akademik, 1 tahun ini, maka yang sudah baik yang sampai dapatkan di taklim, yang sampai dapatkan di mabna, yang sampai dapatkan dimanapun, itu harus menjadi panduan sampean yang baik-baik itu untuk kemudian dilaksanakan. Itulah alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Orang yang melakukan terhadap sesuatu atau berlandaskan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Jangan sampai sudah tahu bahwa sholat itu wajib kemudian males. Ini berarti sampai belum bisa melaksanakan apa yang sudah sampai ketahui tadi. Lalu yang kedua, wala taksal. Nah ini, yang kedua itu jangan malas. Minimal kalau sampai tidak sergap, maka jangan malas. Minimal ini. Karena kalau orang itu sudah malas, mesti tidak sergap. Tapi kalau sergap, pasti yang bawa-bawa nanti mesti tidak malas. Karena dia betul-betul ijtihad, betul-betul jihad tadi itu. Yang ketiga, wala taku ghafilan, jangan sampai sampean ini ghafilan itu menjadi orang yang lalai. Ini kalau sudah yang ketiga ini lalai, itu nanti yang atas-atasnya jadi terkait. Contoh, sampai kadung asik main game online sampai jam 1 malam, jam 2 malam, itu nanti endingnya itu pasti yang 2 itu katut. Sampai pasti males, pasti nggak sungguh-sungguh. Bangun pagi males, mau kuliah ngerjakan tugas terasa berat. Jadi baru diberi tugas oleh desanya sudah berat di sini, belum dikerjakan. Kenapa? Karena sampean ghafilan tadi itu terlalu banyak dilalaikan oleh hal-hal yang sesungguhnya itu tidak boleh melalaikan. Makanya yang ketiga, wala taku ghafilan. Lanjutannya, fanadamatul uqba liman yatakasal. Maka ya, fanadamatul uqba, nanti dampak penyesalan di akhir itu akan dirasakan bagi orang yang yatakasal. Yatakasal itu kalau tadi kan wala taksal, ini sudah berderivasi lagi, takasala, sudah ganti wazannya. Maka dalam bahasa Arab itu ada kalau tambah idza zadal mabna zadal ma'na. Jadi kalau sebuah kata kok susunannya ikut wazannya itu semakin bertambah, maka aspek maknanya juga bertambah. Maka yang terakhir ini fanadamatul uqba liman yatakasal. Kenapa kok yatakasal? Karena yatakasal ini kesel apa? Bukan kesel ya. Malasnya itu nemen di gara-gara apa? Ghafil tadi itu. Maka jangan sampai hal-hal yang melalaikan itu sampai mengalahkan kesergepan sampean, sampai membuat sampean menjadi malas. Itu kalau sampean tinggal dimanapun dan itu sampean ingat-ingat, maka insya Allah sampean akan bisa menjaga keistiqomahan. Cuman ya itu tadi, apa namanya, Bapak Dimas tadi kan sudah pesan bahwa kita ini harus pintar-pintar mencari teman untuk bisa menebar kebaikan dan melakukan kebaikan. Karena pengaruh teman itu sangat-sangat luar biasa. Yang hari ini umpama ada yang menjadi mahasantri teladan,
jamaahnya sergap rajin, tapi kemudian tinggal di kontrakan, satu kontrakan 10 orang atau 5 orang, yang rajin cuma dia, yang 4 ini males. Ini yang sering itu yang satu ini akan ketularan ikut yang 4. Kalau yang 4 ikut yang satu itu jarang, yang satunya akhirnya ikut-ikutan males. Maka dari itu, dari pepatah Arab ini, yang kemudian ini termasuk kalian nanti ketika keluar dari ma'had ini sudah selesai, maka carilah tempat yang sehat, tempat yang baik untuk memupuk keistiqomahan kita. Setelah itu mungkin yang bisa saya sampaikan hanya tambahan sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.